Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-ayah amma ba'du. Sahabat budiman yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Al-Qur'an Al-Imran ayat 190 sampai 991 menyatakan ada segolongan kaum muslimin yang insya Allah akan memberikan sebuah kemanfaatan perubahan dunia dan memberikan sebuah rahmatan lil alamin untuk perubahan-perubahan dunia dan akhirat ini, yakni yang disebut dengan ulil albab. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam menerima wahyu turunnya ayat ini, beliau sampai terseduh nangis, terharu, dan menyampaikan kepada para sahabat bahwa barusan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu pada kita bahwa ada segolongan kaum muslimin yang berakal, cerdas, namun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi sekali, yaitu ulil albab, di mana orang-orang ini yang akan mengubah perubahan dunia, memberikan sebuah kemaslahatan bagi dunia dan akhirat. Sahabat budiman yang berbahagia, dari ayat Al-Imran 190 sampai 991 ini disampaikan ciri-ciri ulil albab sebagai berikut. Yang pertama, seorang ulil albab itu akan senantiasa dia melakukan zikir, mengingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas di dalam kehidupannya, baik itu dalam kondisi berdiri, duduk, maupun berbaring, dia akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya menunjukkan dalam segala aktivitas dia akan kaitan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, ulil albab itu adalah selalu bertafakur, selalu merenung apa yang terjadi, baik itu dalam sebuah peristiwa, fenomena dalam kehidupannya sehari-hari, atau mengkaji alam semesta ini, ya, dan itu menjadikan sebuah keilmuan. Nah, dengan merenung ini, maka seorang ulil albab akan mengetahui bahwa sesungguhnya yang menguasai alam semesta ini, yang mengatur dunia ini, yang mengatur kehidupan kita ini adalah Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Kuasa. La haula wala quwata illa billah. Ciri yang ketiga dari seorang ulil albab adalah dia selalu tawadu. Di sini dia ulil albab
selalu rendah hati, tidak sombong di dalam melakukan sebuah aktivitasnya. Dia akan selalu bahwa kekuasaan, kehendak itu adalah emang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia selalu rendah hati walaupun dia menguasai keilmuannya, menguasai kepakarannya, namun dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang keempat dari seorang ulil albab adalah dia selalu mengamalkan apa yang diperoleh dalam kajiannya, apa yang diperoleh dari teorinya, apa yang dia peroleh dari hasil renungannya, dia lakukan untuk diamalkan kepada orang lain, mentransfer pengetahuan, transfer knowledge kepada yang lain, menghasilkan produk-produk inovasi, menghasilkan produk-produk riset, menghasilkan buku-buku, menghasilkan karya tulis seperti untuk kaum-kaum pendidik kita ini. Itulah karya-karya sebagai bentuk amal dari seorang ulil albab. Ciri yang kelima adalah senantiasa seorang ulil albab menyelaraskan kehidupannya, hubungan kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan kepada sesama manusia atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu dilakukan antara keselarasan hablum minallah dan hablum minannas ini sebagai bentuk wujud implementasi dari keilmuannya. Dia bisa bermanfaat untuk sesamanya, namun ketakwaan kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang telah disyariat dia jalankan. Sahabat budiman yang berbahagia, itulah ciri-ciri ulil albab yang tertuang di dalam surat Al-Imran 190 sampai 191. Harapannya kita, apalagi sebagai seorang pendidik, saya juga sebagai seorang pendidik, ini cukup dekat dengan ciri-ciri ulil albab. Marilah kita senantiasa untuk menguatkan diri kita, untuk selalu kita berzikir, mengingat kepada Allah, bertafakur, mengamalkan dan menyelaraskan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.